Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu event kandidat turnamen minggu depan ataupun juga event rapid kawan 3 hari lagi yang akan digelar di Jerman. Di situ ada Magnus Carlsen, tapi Magnus Carlsen tidak bermain di kandidat kawan karena Magnus Carlsen secara resmi sudah mengundurkan diri di kandidat turnamen bulan Januari yang lalu kawan. Jadi tempat Magnus Carlsen di kandidat digantikan oleh Nijat Abbasov, di mana Nijat Abbasov ini merupakan finalis atau semifinalis kawan. Di posisi keempat, di posisi runner up ada Rames Babu Pragnananda yang dikalahkan oleh Magnus Carlsen di partai final gelaran Piala Dunia Catur tahun lalu. Posisi ketiga ada Fabiano Caruana saat itu. Jadi Magnus Carlsen resmi sudah tidak bermain di kandidat. Pengumuman itu diumumkan oleh FIDE bulan Januari yang lalu kawan. Tapi kita akan mengulas permainan Magnus Carlsen di kandidat tahun 2013 kawan. Pertama kalinya Magnus Carlsen bermain di kandidat. Di situ kawan di kandidat saat itu line up-nya ada Boris Gelfand saat itu yang kalah oleh Anand di kejuaraan dunia tahun 2012, main lagi di kandidat 2013, ditambah 3 pemain terbaik di World Cup 2011 ada Svidler, Krzyzuk, Ivanchuk, dan tambahan 3 pemain dengan rating tertinggi saat itu termasuk Magnus Carlsen, Aronian, dan Kramnik kawan, dan ditambah pemain wildcard yaitu Temur Rejabov. Di situ kawan, kandidat pertama kali Magnus Carlsen langsung menyabet juara dan berhak menantang juara dunia bertahan saat itu VC Anand kawan. Magnus Carlsen menang tiebreak atas Vladimir Kramnik dengan poin yang sama. 8,5 poin dari 14 game dimainkan kawan. Magnus Carlsen unggul 1 kemenangan atas Vladimir Kramnik, walaupun Magnus Carlsen 2 kali kalah dan Vladimir Kramnik 1 kali kalah kawan. Tapi tentu yang dijumlah adalah jumlah kemenangan. Magnus Carlsen 5 kali menang, 2 kali kalah, dan 7 kali remis. Kramnik 4 kali menang, 1 kali kalah, 9 kali remis. Dan Magnus melaju untuk menantang VC Anand di kejuaraan dunia 2013. Dan akhirnya Magnus Carlsen mengalahkan Anand saat itu. Dan di tahun itulah Magnus Carlsen menjadi juara dunia. Sampai ya kemarin mengundurkan diri dari kejuaraan dunia kawan. Dia sudah bosan selama 10 tahun ya mendominasi dunia percaturan internasional kawan. Nah, game yang saya ulas ini adalah permainan Magnus Carlsen saat berjumpa dengan Peter Svidler di babak ke-6 pada pertemuan pertama. Jadi ini double round robin kawan. Saling bertemu para pemain dengan 2 kali game bergantian hitam putih, dan kontrol waktu permainan ini adalah 120 menit kawan. Tentu ada tambahan selepas langkah ke-40 dan seterusnya juga kawan seperti biasa. Nah, langsung saja Magnus pegang hitam dan Svidler pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja juga, dan berlanjut ke permainan Ruy Lopez, kuda C6 gajah B5 Morphy defense, pion A6 gajah mundur ke A4. Nah, di sini kuda F6 lanjut Magnus, rokade. Saya percepat di awal pembukaan, kalian sudah hafal tentunya permainan seperti ini kawan. Dan gajah E7 kah ataupun juga pion B5 kah? Mana yang kalian dahulukan di posisi ini kawan? Magnus gajah E7. Kalau kalian pilih dengan pion B5 sama, nanti setelah gajah mundur ya gajah E7 tentunya di main line pembukaan Ruy Lopez Morphy defense. Gajah E7 permainan tertutup. Kalau kalian permainan terbuka ya bisa nanti ambil pion E4 kawan. Tapi kita tidak terlalu dalam di awal pembukaan ini. Gajah E7. Kemudian pion D3. Atau dengan benteng E1 tentunya kalian juga hafal jalur benteng E1. Ada pion B5 gajah mundur, diikuti dengan rokade kah, kemudian pion C3 martial attack kawan. Kalian lanjutkan, bisa jadi memilih dengan pion D3 untuk mempersolid dukungan pionnya kawan. Tak perlu menggunakan benteng. Nah, pion B5 gajah mundur ke B3. Sekarang pion D6 atau rokade bisa kalian pilih kawan. Bergerak dengan pion D6. Sekarang pion A4 lanjut Magnus menantang pertukaran, ditolak Carlsen. Pion B4 disusul dengan pion A5. Nah, biasanya langsung dihentikan dengan pion A5 putih kawan, tapi di sini Svidler memilih dengan pengembangan kuda B ke D2. Kalau pion A5 sekarang kuda ke C4 kawan. Magnus memilih amankan raja terlebih dahulu, rokade pendek. Nah, baru pion A5 akan dilanjutkan, tapi langsung dihadang oleh pion A5 putih. Gajah E6 lanjut Magnus menantang pertukaran gajah terang, ditolak dengan blokade kuda C4.
benteng B8 kawan untuk perkuat posisi pionnya, persiapan juga untuk menghadang pergerakan pion C kawan, dan benteng hitam langsung menempati lajur B. Nanti jika ada pion C3 tentu terbuka lajur C kawan, langsung dikasih lajur B kawan, pion C3. Magnus menerima. Sekarang Magnus mempunyai benteng di lajur B, satu-satunya lajur yang sudah terbuka penuh. Pion H6 lanjut Magnus kawan, kontrol petak G5 tentunya untuk menghadang pergerakan gajah kah, kuda kah. Nah, di sini benteng E1. Pion H3 juga salah satu opsi juga meniru langkah hitam kawan. Benteng E1 terlebih dahulu dan menteri C8. Harus berhati-hati kalau kalian bermain dengan pion H3 karena tempo menteri gajah ini sudah berada di jalur diagonal C8 H3 kawan. Selalu ada ide pengorbanan kalau pion H3 ini dimainkan. Tapi gajah C2 terlebih dahulu kawan untuk menghindari tekanan. Menteri siap bergerak, tidak lagi berkoneksi dengan gajah. Nah, benteng D8 lanjut Magnus, menteri ke E2, kemudian gajah F8 terlebih dahulu, berikan ruang bagi kuda kawan, nanti manuver-manuver, persiapan permainan dengan pion C-nya, kuda E3. Nah, disinilah kawan langkah kuda petak E3 ini untuk perkuat dukungan petak D5 kawan, merupakan langkah yang tidak terlalu disukai oleh Stockfish malah menyarankan dengan pion H3. Tapi kalian juga harus berhati-hati. Kalau lengah sedikit, gajah bisa meluncur ambil pion H3. Kuda E3, pion D5, baku hantam di petak D5, jual beli kawan perwira di sini, dan Stockfish menyarankan menggunakan gajah yang terkuat untuk membantu kontrol petak E4, tidak memberikan kesempatan menteri untuk naik ke petak terang. Tapi Magnus ingin mempercepat aktivitas bentengnya kawan. Ambil balik menggunakan benteng. Nah, di sini menteri ke E4 yang terkuat mungkin akan disusul dengan langkah pion F5 kah, ataupun juga dengan gajah ini aktif kembali ke petak D6 kah, saran dari Stockfish, ataupun ke petak E7. Memilih dengan langkah pion H3. Harus berhati-hati putih kawan, dan gajah F5 sekarang. Perkuat petak E4, berikan ruang bagi menteri kalau ingin naik kawan. Nah, benteng D1 sekarang untuk perkuat posisi pion, karena ada menteri, ada benteng, nanti bisa digeser pressure lajur pusat, jadi segera mungkin geser benteng di lajur pusat. Magnus angkat menterinya ke petak E6, ada gajah B1, lanjut Fiddler, persiapan menusuk benteng bersama menteri kawan. Nah, menteri langsung mundur ke petak D7, sekarang gajah E3. Pion E4 lanjut Magnus Carlsen, ancam kuda kawan. Jika kalian terima tentu benteng di belakang bahaya. Memilih dengan kuda ke petak D4 menantang pertukaran kuda. Diterima oleh Magnus, ambil balik menggunakan gajah yang merupakan langkah blunder kawan dari Fiddler. Langkah terbaiknya menggunakan pion. Selepas pion pukul pion, ambil balik oleh gajah, jual beli lagi kawan di sini. Itulah jalur yang terkuat. Memilih ambil balik dengan gajah, tapi sayangnya Magnus kawan melewatkan langkah kemenangannya yang lebih cepat di langkah ke-25. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba langkah terbaik bagi hitam untuk memanfaatkan blunder gajah D4 ini kawan. Cluenya, petunjuknya sudah saya sebutkan di awal-awal tadi kawan. Oke, apakah kalian sudah menemukan langkah Magnus Carlsen? Apakah kalian menemukan langkah pion E pukul pion D3? Inilah langkah Magnus Carlsen kawan. Ternyata Magnus melewatkan langkah kemenangannya yang lebih cepat. Ini langkah aslinya. Langkah terbaiknya seperti yang saya sebut tadi kawan, menurut engine korbankan gajah untuk membuka lajur G. Benteng bisa menyusul nanti setelah menteri ambil pion ini kawan. Nah, benteng siap akan menyusulnya nanti. Posisi raja sudah terkunci, sulit kawan. Kalaupun ada pion di sini, maka end pasen percuma juga. Nah, ambil contoh di sini gajah tidak langsung diambil. Ambil contoh pion dipukul pion E4, maka benteng G5 tentu saja. Pion G3 bisa disusul dengan langkah gajah G4 serang menteri menusuk benteng di belakang. Di sini kalau kalian bergeser kawan, menteri ini anggap saja ke peta gelap. Maka gajah ini ke peta F3 dan coba lihat di sini cukup berbahaya. Kalau kalian blokade dengan pion,
Maka ada ide pengorbanan lainnya dengan benteng B2. Sangat merepotkan kawan. Kalau diambil, maka berikutnya gajah ambil pion F3, menteri menyusul, benteng menyusul. Sudah kolaps kawan posisi putih. Tapi Magnus memilih dengan pion E pukul pion D3. Jual beli di petak D3 kawan. Ambil balik menggunakan benteng. Karena jika menggunakan menteri tentu ya cukup berbahaya pion C5 ini. Menggunakan benteng. Tetap pion C5 kawan. Tapi ada balasan dengan gajah E5. Sama-sama mengancam benteng masing-masing. Kalau benteng ini digeser, maka berlanjut dengan benteng E3. Tak ada masalah juga. Tapi hilang keunggulan hitam. Magnus memilih benteng pukul benteng D3, gajah ambil benteng B8. Sekarang pion C4, perkuat posisi bentengnya kawan, tidak terburu juga untuk ambil pion C3. Nah, di sini gajah kembali ke petak E5. Gajah diaktifkan sekarang oleh Magnus Carlsen kawan, petak C5. Nah, di sini ada benteng B1. Jelas menusuk baris belakang. Tak peduli, menteri naik ke petak D5, ada benteng B8 skak, raja ke H7, dan menteri ke petak H5. Langkah blunder dimainkan oleh Peter Spittler. Mungkin dari tadi kalian bertanya-tanya kenapa jam ini tidak jalan, admin juga tidak tahu. Game ini adalah game lama kawan, tahun 2013, tentu data lama dari chess.com. Tentu ya ada beberapa fitur yang tidak jalan. Jam, terutama juga klasifikasi di atas papan tidak ada warna merah, warna kuning kawan. Langkah blunder tidak ada klasifikasinya. Jadi kalian cukup melihat evaluasi bar yang turun naik seperti ini saja. Dimana saat itu ada langkah kesalahan, tentu turun kawan ataupun naik. Menteri ke petak H5 blunder kawan, yang terkuat tadi benteng bergerak ke petak E8, tapi memilih menteri ke petak H5. Menempatkan menteri satu baris dengan menteri hitam, tentu ada ancaman pion F6. Tapi jika sekarang langsung memainkan pion F6 cukup berbahaya. Ini memang bentuk provokasi dari menteri putih kawan. Kalau pion F6 ancaman 3 langkah berikutnya skakmat kawan. Karena jika diblokade satu-satunya langkah kawan, blokade dengan pion G6, ada benteng akan dikorbankan di sini. Ya kalian mau ambil atau tidak, ya satu langkah berikutnya skakmat. Kalau kalian ambil tentu juga skakmat, di langkah berikutnya skakmat juga kawan. Jadi Magnus Carlsen jaga peta F5 terlebih dahulu, menteri bergerak ke peta E4, benteng juga siap menyusul ke baris pertama kah, ke baris kedua kah, bersama gajah di sini kawan. Nah, di sini benteng B2 mundur, pertahankan baris keduanya, benteng D5 terlebih dahulu, pin gajah, gajah jatuh kawan. Tidak bisa dorong pion karena ada gajah di sini. Di sini benteng ke E2 ancam menteri, menteri ke B1 skak, raja ke peta H2 dan pion F5. Spittler, maksud saya pion F6. Spittler menyerah di langkah ke-36. Jelas kawan, gajah di langkah berikutnya dan kalah jumlah perwira sudah cukup untuk membuat lawan berhenti menyerah. Oke, itulah kawan satu game yang dimainkan Magnus Carlsen. Di kandidat pertamanya langsung memenangkan kandidat itu kawan dengan skor 8,5 dari 14 game, memenangkan tiebreak atas Vladimir Kramnik, unggul 1 kemenangan kawan dan berhak menantang Visi Anand di tahun 2013 itu, dan Magnus Carlsen menjadi juara dunia setelah mengalahkan Visi Anand di tahun itu kawan. Kita akan bahas permainan kandidat turnamen kawan sambil menunggu event-event berikutnya. Kandidat tahun berapakah? Mungkin kalian punya rekomendasi, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Yang penting permainan di kandidat kawan. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Selalu dukung channel kami kawan dengan like dan subscribe. Bagi kawan-kawan pendatang baru, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.